di Brunei sebagai pelatih kerajaan, Ya, kemudian Denmark dan Prancis lebih jadi pemain, yang mana dalam ya. satu season-nya itu bisa 8 kali, 10 kali pertandingan. Bulan itu 3 pertandingan, aduh sampai kelenger. Kalau pertandingan internasional aku masih ya bawa perorangan tapi masih di bawah negara Indonesia gitu. Sebelum menonton video lengkapnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kamu tahu next saya upload video apa. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Buat kalian yang sebelumnya sudah menonton beberapa video saya tentang kisah sukses orang Indonesia yang berkarir di sini, baik sebagai pengusaha kuliner dan sebagainya. Satu lagi, teman saya ini adalah seorang atlet dari Bandung dan Kiara Condong, dan kita tetanggaan juga di Bandung. Nanya, halo Neng, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Terima kasih Teh Rosi udah ngundang Atu ke channelnya. Jangan lupa subscribe. Atur nuhun. Senang banget kalau ketemu sama Atu teh da teman selembur. Jadi kita ngansa RW lahnya di Kiara Condongnya teh. Nah, anyway, Atu teh punya kisah yang panjang sehingga dia bisa berkarir di sini sebagai seorang coach atau pelatih badminton, dan dia juga memang atletnya. Nah, tapi sebelum berpanjang-panjang kita tanya-tanya dulu kepada Atu. Sok Neng, mangga silakan memperkenalkan diri. Oke, nama saya Atu Rosalina Sagita. Sekarang saya tinggal di Inggris sudah 13 tahun sejak 2007. Jadi waktu itu hijrah ke Inggris karena menikah dengan ya suami yang kebetulan udah bekerja di Inggris dan masih aktif main badminton dan juga lebih banyak melatih sekarang. Nah, Ya. tapi sebelum Neng Atu hijrah ke Inggris, ada kisah perjuangan yang sangat berat buat dia karena keluar dari Indonesia ke luar negeri itu bukan ke Inggris untuk pertama kali. Jadi sebelum ketemu jodoh dengan suaminya itu, dia juga ngajar atau nge-coach di negara mana Neng waktu itu Neng? Di negara mana saja? Ya, jadi waktu itu retired atau keluar dari pelatnas tuh sekitar 2003, lalu ada tawaran kerja di Royal Brunei. Selama 2 tahun itu ya hanya latihan badminton saja dan ya melatih putri, vakum atau pertandingan itu tidak ada. Karena lebih fokus melatih aja. Iya, ke sana hanya untuk kerja, bukan untuk berprestasi gitu. Oke, ngajar putri di kerajaan ya kan kita nggak dengar, wah Atu masuk ke kerajaan sebagai coach gitu kan, kesannya kumaha, ada rasa apa suka duka atau happy atau kumaha Neng? Kan memang dapat salary besar ya, cuman memang tidak ada tantangan. Ya nggak bisa ikut pertandingan. Tuh waktu itu sebetulnya masih ada keinginan pengen bertanding gitu. Akhirnya Ya. 2005 kumaha tindakan apa yang Nah, dilakukan? kebetulan waktu itu kita beres kontrak. Kebetulan ada klub dari Denmark yang membutuhkan pemain tunggal putri main di klubnya. Jadi Atu mencoba, walaupun jauh ya, beda benua. Waktu itu Iya. posisi udah di Bandung nih ya, ada informasi kalau Denmark menerima pemain tunggal putri. Dari mana itu Neng? Tiba-tiba ya informasi tuh di Denmark perlu Iya. pemain single putri, tak kumaha. Ya. Nah itu waktu itu Atu kebetulan masih ada channel dengan teman-teman yang udah tidak di Indonesia. Atu masih cari-cari gitu kontak mereka. Badminton Denmark tuh ada mengenal nama Atu gitu karena Atu kan pernah main Uber Cup waktu itu Indonesia lawan Denmark dan Atu menang. Uber Cup itu tahun 2002 di Dicatat Guangzhou. Berarti sama si Iya. official si Denmark teh dicatat lah cirian ya. Jadi Iya, kalau bertanding teh ternyata musuh teh nyirian. Oh iya jagoan teh bisa kita ajak nih ke negara kita gitu ya Neng. Ya biasanya gitu kan. Jadi kalau udah nggak di national team dan kita pengen berkarir keluar dan memang kalau mereka butuh, mereka biasanya nyari karena kan pentolan dari national team gitu di Indonesia. Jadi mereka
berharap ya punya pemain yang Tangguh. kualitas Nah, bagus gitu. kalau di Brunei masih mending lah nya, gitu, negara Nah, tetangga bahasa Melayu. Nah ini ke Denmark 2005 yang pada waktu itu sosial media berkontak nggak, belum ada WhatsApp dan lain sebagainya. belum ya. Nah, dan tidak ada keluarga, tidak ada kenalan, bet aja pergi gitu, Neng. Iya, pergi aja bismillah. Bismillah. Nah, persiapannya atau apa yang mendorong atau oke lah gitu, karena ya niat itu ya, cita-cita ya. Cita-cita niat itu ya hanya ingin apa ya, karena suka challenge gitu, atau suka challenge, ingin berpetualang gitu. Jadi kenapa nggak cobalah beberapa tahun di luar, di Eropa gitu, dan itu yang aku cari gitu, pengalaman pertandingan yang lebih banyak lagi gitu. Nah, sekarang prestasi yang dicapai selama di Denmark, apa aja yang pernah mengikuti kejuaraan apa aja dan menang kejuaraan apa aja? Alhamdulillah sejak di Denmark waktu itu aku 2 bulan latihan di sana, ikut pertandingan di Hungary Open ya, aku langsung juara. Itu 2005. Di tahun yang sama udah memenangkan kejuaraan, jadi baru ya, datang 2 bulan langsung ikut pertandingan dan menang. Iya, menang ya, the Hungary Open ya. Lalu aku ikut Norway Open ya, negara-negara yang belum pernah aku kunjungin aja, Iceland gitu ya, barang Czech Republic Open gitu. Nah terus 2006 aku ikut pertandingan lagi Polandia Open, juara juga alhamdulillah. Waktu itu aku kan berarti independen ya, aku bawa sendiri gitu, bawa nama sendiri. Masih bawa negara Indonesia waktu itu Oh, juga. jadi Atu tuh sebenarnya ke Denmark itu untuk mewakili klub, mewakili nasional Denmark, atau membawa nama perorangan kalau setiap pertandingan? Kalau pertandingan internasional, aku masih ya bawa perorangan, tapi masih di bawah negara Indonesia gitu. Tapi kalau untuk main klub, ya bawa main liga itu masih bawa klub. Oke, jadi berkarir di Denmark berapa tahun, Neng? 2 tahun aja. 2 tahun berapa Ya. pertandingan dan berapa pertandingan dan berapa kejuaraan yang dimenangi? Jadi satu season itu aku waktu itu dapat sekitar 8 sampai 9 pertandingan Wih, luar negeri ya. Ya. Jadi aku padat punya banget, Neng. budget sendiri gitu. Iya, jadi klub Edan. itu kontraknya biasanya kontrak dapat ya dapat salary gitu, dan kontrak dapat budget pertandingan gitu. Jadi ada 2 budget. Jadi satu season teh berapa bulan? 1 tahun? Satu season itu taruhlah September sampai April, sekitar 9 bulan sih, 8-9 bulan. 8 Ya. pertandingan, berarti dalam setiap bulannya aya we pertandingan besar ya? Kadang waktu itu aku sebetulnya 1 bulan itu pernah 1 kali, 1 bulan itu 3 pertandingan, aduh sampai kelenger. Sekarang apa yang Atu cita-citakan di Denmark udah tercapai lah, prestasi iya, pengalaman iya, dan tentunya fulus Atu, Neng. Dan salah satu suka dukanya Atu pernah cerita ke saya itu betapa kerasnya latihannya, Neng ya, cenah harus pakai sepeda saat winter. Bisa ceritain nggak, Neng, sebentar aja perihnya gitu? Perihnya sih ya waktu itu karena pas Denmark itu kan kalau lihat di map di atas ya, di atas deket banget dengan kutub utara gitu, jadi istilahnya gitu. Jadi kalau pas winter itu bisa sampai minus 15, minus 20. Nah, tetap kan kita sebagai atlet profesional nggak bisa, walau dalam keadaan cuaca bagaimanapun kan harus tetap latihan. Nggak bisa. Iya, komitmen harus tinggi. Karena kan aku sendiri nggak ada pelatih yang seperti di Indonesia, ayo kamu ya mendorong-dorong gitu. Jadi harus motivasi dari diri sendiri. Kudu pergi, kudu latihan, kudu berprestasi dari sendiri. Iya. Jadi misalnya pas lagi badai salju gitu, ya harus pergi, tetap harus pergi latihan ya, walaupun
dingin ya pakai dua sarung tangan, 3 sampai 4 layer itu, terus Mhm. dikupluk ya atau tutup Kepala. kepala itu Hebat hebat. semuanya. Nah, sekarang Hmm, 2000 dari 2000 di Denmark tuh 2005 sampai 2007 dan akhirnya mendapatkan jodoh. ya. Nah, barulah ke Inggris. Ceritanya beda lagi nih. Pindah Beda ke Inggris lagi. itu, selain main juga jadi coach juga ya? Ya, pindah ke Inggris itu sebetulnya klub yang di Denmark masih pengen untuk meneruskan kontrak dengan Atu, tapi di sisi lain ada juga liga di Prancis yang levelnya sedikit lebih rendah daripada di Denmark, dan Inggris dengan Prancis kan seperti Jakarta Bandung gitu. Iya iya iya. Jadi bolak-balik. Jadi bisa bolak-balik gitu dengan naik kereta kan Pakai Eurostar-nya. Jadi sampai posisi Eurostar. di Inggris karena suami dapat kerja di Inggris. Tapi Ari Ya, ngalatih ke Prancis gitu ya, Neng? ya. Itu jadi main liganya atau pindah ke Prancis gitu main liganya. Main liga tuh artinya sebagai pemain bukan sebagai pelatih. Pemain ya. Oke, jadi kalau main di Liga Prancis itu atas nama klub Prancis atau atas Klub nama Prancis. negara Prancis? Atas nama klub Prancis. Prancis. Oh, jadi Ya, dia mah nge-hire Atu atas nama iya, klub aja. Jadi ini si Prancis iya, punya klub ini sok maju, yang maju mah Atu, tapi iya, ya atas nama klub iya. tersebut. Nah, sekarang main liga di Prancis berapa tahun? Lama waktu itu, bahkan sebetulnya sampai sekarang pun klub yang di Prancis ini masih mau gitu untuk manggil Atu. Kayak kemarin setelah Atu lahiran yang kedua aja, "Atu, kamu siap?" katanya untuk next season. Oh my God. Nah, sebentar Neng, Ari di kejuaraan di Prancis itu dalam setahun atau dalam satu season, Atu pernah bertanding berapa kali? 10 kali dalam satu season. Jadi Atu kalau ke Prancis itu hanya untuk bertanding, ai latihan mah tetap aja di Inggris. Latihan tetap di Inggris ya. Jadi misalnya weekend aja, Sabtu pagi berangkat, Minggu Minggu pagi pulang, udah kan pertandingannya Sabtu sore. Hmm. Dirata-ratakan dalam setiap pertandingan dalam setahun sekitar berapa tadi pertandingan dalam satu season? Ada Ya, 8 belum pertandingan ada atau 10. 10 ah, Ya, menangnya berapa persen tuh chance-nya? hampir 90% menang terus. Alhamdulillah. Mantap. Jadi semenjak 2007 pindah ke Inggris, tapi kalau untuk pertandingan tetap membawa atas nama klub Prancis. Jadi sehingga waktu itu tinggal udah di Labro atau masih di Essex? Di mana ya? Tinggal masih di Colchester di Essex ya. Colchester. Jadi Colchester Inggris Prancis itu udah kayak Bandung Cimahi Iya, gitu ya untuk ikut pertandingan iya, ya, Neng. iya, pertandingan. Jadi dalam setahun teh 10 kali wae mah ke Prancis Masih selalu ya, selalu pertandingan. ya. Nah, posisi sebagai pemain dia enggak nge-coach ya? Nggak nge-coach kalau di Prancis, kalau di Oh. Inggris ya sebagai coach. Ya. Nah, sekarang sudah kita ngomongin tentang berkarir di mana? Di Brunei, di Denmark, di Prancis, di Brunei sebagai pelatih kerajaan, Ya, kemudian Denmark dan Prancis lebih jadi pemain, yang mana dalam ya, satu seasonnya itu bisa 8 kali, 10 kali pertandingan dan ya, 90% ya. menang. Nah, sekarang Atu melatih atau apa ya disebutnya di university apa? Loughborough University. Loughborough University. Jadi sekarang Atu berkarir di Loughborough University. Nge-coach itu dari tahun berapa sampai masih ya sekarang? Dari tahun berapa jadinya? 13 dari 2013 kan waktu pindah ke Loughborough itu 2013, bermain sambil melatih gitu waktu itu ya. Oh iya, perlu di ini dulu kilas balik dulu. Jadi Atu tuh kota pertama itu di Colchester, sekarang baru ke Loughborough. Nah, tapi di Colchester sendiri juga berkarir di lokal setempat, juga nge-coaching di daerah tersebut ya tuh ya? Iya, jadi sampai Atu mendapatkan level 2 coaching, UK coaching ya. Oke. Jadi kalau udah punya level 2 UK coaching baru bisa melatih independently gitu. Nah, suka dukanya nih tuh, nih jadi lucu deh kita. Jadi kalau apa namanya, kalau setiap Maret kita kan ada All England tuh ya. Jadi karena Atu kan
ya coach lah ya gitu, dia suka dapat free tiket, jadi aku suka dikasih tuh. Jadi kalau All England biasalah suka dikasih sama Atu dan waktu kita nonton bareng Atu bilang, saya pikir karena sebagai penonton ternyata Atu itu nge-coach juga, jadi muridnya bertanding di All England. Ya. Jadi Inggris ngelawan Indonesia, terus muridnya Atu ngelawan siapa ya waktu itu? Pokoknya bisa diceritain nggak tuh gimana? Ya waktu itu ya Chloe Bird atau mahasiswa di Loughborough University yang mana dia sampai sekarang pun nomor satunya di Inggris ya. Jadi waktu itu dia main lawan Indonesia kalau nggak salah apa ya namanya itu. Ya tapi kalau Atu sih nggak langsung turun karena kan ada pelatih yang utama yang turun ke lapangan. Dia Atu di background aja gitu. Waktu itu yang ngasih sedikit input lah sama dia gitu, gimana ngasih semangatnya gitu. Dan suka duka selama berkarir di luar negeri apa, Neng? Suka dukanya? Baik sebagai pemain bulu tangkis profesional ataupun sebagai coach? Lebih ke freedom aja gitu ya, bisa bawa nama sendiri gitu. Kalau dari segi pelatih sukanya misalnya anak didiknya udah mulai ada hasilnya gitu karena dengan kerja kerasnya mereka. Kan Atu sekarang udah berkarir lama banget di luar negeri. Pertanyaannya dah mau sampai kapan, Neng, terus berkarir di bidang ini? Bisanya badan bisa coping gitu ya, badan bisa karena di sini nggak ada batasan ya, nggak ada batasan waktu, jadi bisa sampai kapan aja gitu berkarir. Ada pesan-pesan nggak buat orang Indonesia, anak muda atau orang tua yang punya anaknya hobi badminton, cara mengarahkannya atau bagaimana cara berkarir di luar negeri? Silakan yang bisa ada pesan-pesan buat orang Indonesia penonton channel YouTube Rosie Meilani. Ya untuk teman-teman atau adik-adik yang pemain badminton di Indonesia, jangan pernah putus harapan gitu, berlatih terus yang keras dan punya mimpi yang setinggi-tingginya. Lalu setelah itu tetap sambung koneksi dengan relasi dengan rekan-rekan atau relasi di luar negeri. Dan ya kita nggak pernah tahu karena Atu juga sampai sekarang ada di Inggris kan nggak pernah ada kebayang gitu. Jadi kalau tetap berkarir dulu di Indonesia semaksimal mungkin dan kalau memang ada jalan untuk ke luar negeri. Dan sebetulnya di luar negeri juga tidak mudah seperti di Indonesia, lebih tough juga, tapi harapan lebih besar juga gitu kalau udah bisa di luar negeri, lebih ya orang lebih menghargai gitu. Ya, jadi tetap semangat, latihan yang keras dan berdoa juga. Jadi kesempatan itu terbuka luas bagi kamu yang semangat terus menjaga silaturahim atau koneksi ya. Jadi salah satu orang-orang yang bekerja di luar negeri ya seperti suami saya juga kan ada koneksi-koneksi sebelumnya yang terjalin. Jadi menjaga networking ya. Kalau bahasa Sunda nama kita mah silaturahim atau silaturahmi. Tapi sebenarnya bahasa Inggris sama networking. Nah, jadi kamu juga mungkin bisa lihat linknya di pojok kanan atas ada cerita Pak Elka yang orang IPTN dulu. Terus kerja di Jerman itu karena ada koneksi atau networking gitu. Jadi memang dia kerjanya bagus banget. Kemudian ada networkingnya, ya udah pindah ke Jerman gitu. Hatur nuhun, Neng. Terima kasih banget sudah sharing, berbagi cerita kesuksesan berkarir di luar negeri. Mungkin nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, mungkin bisa sama Mas Agung atau ngobrol sama Atu di hal lainnya. Ya, hatur nuhun ya Neng Atu atas sharingnya. Semoga obrolan ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman lainnya. Sampai jumpa di video lainnya di channel YouTube Rosie Meilani. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya.
Hatur nuhun Neng, bye-bye. Assalamualaikum, salam buat semuanya ya. Sampai-sampai, bye. Bye.